Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sama-sama. Ada salah satu yang memimpin doa. Oke, silakan ke depan dipimpin temannya. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini itu ada yang tidak masuk. Ada. Siapa yang tidak masuk? Alfat ya. Ya. Nanti diberitahu minggu depan kalau materinya sudah diajarkan yang mengenai materi hari ini, yaitu mengenai Sunan Gresik. Tujuan materi ini ada 3. Tujuannya 1, agar kamu mengenal biografi dari Sunan Gresik. Yang kedua, agar kamu bisa mengetahui peranannya beliau dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Terus yang ketiga, agar kamu bisa mengambil teladan dari perjuangan Sunan Gresik. Ini ya, ada 3 tujuan dalam pembelajaran hari ini. Nah, saya ingin tahu, apakah kamu tahu mengenai Sunan Gresik? Ya, nanti saya jelaskan ini ya. Kamu lihat yang ada di papan ini ya. Ini adalah gambarnya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Persia. Nah, beliau memiliki ayah bernama Syekh Jumadil Kubro. Ini gambarnya. Ini ayah dari Sunan Gresik. Nah, Syekh Jumadil Kubro ini adalah ulama yang sangat terkenal. Bahkan diceritakan dalam Babat Cirebon. Babat Cirebon itu tidak mungkin berbohong. Itu santrinya itu tanya, "Wahai tuanku, Anda itu bisa berjalan di atas air?" Jawabnya Syekh Jumadil Kubro itu gini, "Kayu pun bisa berjalan di atas air juga." Maksudnya apa? Dia tidak mau itu dipuji. Terus santrinya itu tanya lagi, "Tuanku, apakah Anda juga bisa terbang?" Nah, jawabnya apa? Jawabnya ini, burung pun juga bisa terbang. Terus pertanyaannya yang ketiga, "Tuanku, Anda itu bisa kebal?" Jawabnya gimana? Jawabnya itu gini, "Batu karang itu juga bisa kebal." Batu karang kamu pukul, batu karang itu tidak apa-apa. Kemudian terakhir, ini jawabnya santrinya, "Tuanku, Anda itu kok bisa bepergian dalam 1 menit, dalam 1 detik ke Mekah?"
dia bayangkan bisa 1 detik itu langsung ke Mekah. Terus jawabnya gimana? Jin yang kuasa pun, jin yang hebat pun juga bisa loh. Seperti itu ya sampai hebatnya Sejumadil Kubro. Sejumadil Kubro ini bermakamnya berada di Trawulan. Mojokerto ini. Ya, Mojokerto ya. Ini makamnya di situ. Nah, ini Sunan Gresik, ini putranya ini dengan yang lahirnya itu 1350, sedangkan wafatnya 1419 berarti usianya berapa tahun? 69 tahun atau bisa dikatakan 70 tahun ya. Nah, beliau berdakwah ya di pesisir utara Pulau Jawa. Ini ya gambarnya. Ini dulu pesisir utara Pulau Jawa, yaitu berupa pelabuhan-pelabuhan dan dekat dengan sungai. Ini tujuan beliau dakwah itu di sini. Nah, bagaimana dakwanya beliau? Yang pertama itu berdagangnya itu menggunakan metode ini. 1, pelayanannya ramah, yang kedua harganya murah. Sehingga apa? Banyak pembelinya. Dengan banyaknya pembeli, beliau memberikan ajaran agama Islam. Akhirnya apa? Islam pun bisa tersebar. Nah, tidak hanya itu, beliau juga ahli dalam pengobatan. Nah, segala penyakit yang dibawa oleh diobatkan kepada Sunan Gresik ini bisa sembuh penyakit apapun. Itu hebatnya seperti itu. Terus yang ketiga, beliau itu juga ahli dalam bercocok tanam, ahli dalam pelayaran ini ya. Jadi semua ilmu beliau itu kuasai dan beliau ajarkan kepada masyarakat. Itu ya. Kemudian yang kedua, beliau itu berdakwah di kalangan para pembesar Majapahit. Setelah di pesisir ini berhasil, banyak pengikut, kemudian pergi ke kerajaan Majapahit untuk berdakwah. Pada saat itu Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya. Ini gambarnya ya. Ini gambarnya Prabu Brawijaya. Dan ini kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini tidak ada. Karena apa? Ini nggak tahu ini hilangnya kemana ya. Yang penting kerajaannya seperti ini. Yang bisa diketahui cuma ini saja. Ininya hilang. Ya. Prabu Brawijaya meskipun tidak menerima ajaran Islam, tapi beliau memberikan penghargaan kepada Maulana Malik Ibrahim berupa apa? Diangkat menjadi Shah Bandar. Diangkat menjadi apa? Shah Bandar. Shah Bandar itu adalah petugas kerajaan di bagian pesisir. Ya. Kemudian lama-kelamaan kerjanya bagus, dinaikkan jabatannya menjadi penasihat raja. Padahal apa? Majapahit ini kerajaan yang bercorak. Iya. Tapi ngangkat pejabat berupa Sunan Gresik ini beragama Islam. Nah, terus karena menjadi pejabat, ya, diperhatikan. Karena menjadi pejabat ini prestasinya bagus, diberi tanah. Nah, tanah itu berupa daerah pegunungan ya. Namanya nah, ini tanah itu kemudian diberi
didirikanlah sebuah pondok, ini pondoknya dan ini masjidnya. Dengan didirikan masjid sama pondok, akhirnya apa? Islam bisa tersebar di seluruh wilayah ya. Setelah lama kemudian berdakwah kurang lebih 30 tahun ya beliau dakwah. Beliau wafat dan makamnya Sunan Gresik seperti ini. Dari biografinya Sunan Gresik ini, nilai teladan apa yang bisa kita teladani? Yang pertama, pemberani. Beliau tidak hanya berdakwah untuk kalangan masyarakat bawah, tetapi juga berdakwah di kalangan masyarakat atas seperti Raja Majapahit dan para bangsawan. Itu teladannya. Terus yang kedua, beliau itu pekerja keras. Setelah pemberani, yang kedua pekerja keras. Nah, pekerja keras ini beliau tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga menjadi pejabat pemerintahan. Itu. Terus yang ketiga itu beliau itu kalau berdakwah itu bersikap arif dan bijaksana, jadi tidak memaksakan kehendak. Meskipun Sunan Gresik ini sunan yang memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi dia tidak mau menyombongkan diri ya. Itu berdakwah dengan penuh kearifan. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan apa enggak? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya kasih soal, kamu jawab. Soal ini sesuai apa yang saya terangkan. Kalau kamu bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya terangkan, kamu bisa menjawab dengan cepat. Ya, saya. Lagi. Sabun. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Dari jawaban kalian, ternyata kalian itu 90% benar semua ya. Tadi apa yang saya terangkan berarti kamu sudah paham dan sudah mengerti. Terus yang terakhir, ini untuk penutupnya, dari materi ini ada yang bisa menyimpulkan? Tidak. Kesimpulannya yaitu Sunan Gresik itu adalah salah satu wali songo yang berdakwah di Pulau Jawa bagian utara. Beliau berjasa terutama di daerah Gresik dan beliau berdakwah dengan penuh kearifan tanpa kekerasan sama sekali. Itu ya. Dari kesimpulannya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.